Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita bersyukur ada sukacita di bulan Natal ini karena Tuhan sudah berikan Yesus, anaknya yang tunggal, anak domba Allah yang disembelih buat kita. Orang-orang yang grateful, bersyukur kita itu. Orang yang berterima kasih, ya. Dan orang yang grateful, yang bersyukur itu ada orang-orang yang happy people. Orang-orang yang bahagia. Dan orang-orang yang bahagia itu orang yang, kalau menurut penelitian ahli-ahli dunia aja ya, katakan orang-orang yang happy itu ya lebih sehat, ya lebih healthier dibilang. Karena memberikan ada imun yang lebih kuat, stronger, ya, sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat. Bahkan para akademisi bilang orang-orang yang bersyukur itu happy, itu lebih pintar di dalam secara akademis, ya, di dalam pekerjaan. Pokoknya lebih kuat, lebih sehat, lebih bersemangat. Ya, tapi apa yang kita mau dengar malam hari ini, sekali lagi Pastor Lian tadi ya sampaikan seperti kesaksian tadi, ya, bagaimana terus press on, artinya menekan maju, artinya terus teguh. Ya, tadi kesaksian itu yang tadi yang dibacakan oleh Evelyn ya. Tapi udah nggak apa-apa Mika. Ya, lanjut aja ya. Bagaimana kalau masalah belum selesai, atau area-area tantangan, tekanan-tekanan, gunung-gunung persoalan, raksasa-raksasa masalah, kok belum manifestasi Tuhan belum terjadi, ya, belum waktunya terjadi. Ya, minggu lalu kita dengar bahwa ya kita sabar, kesabaran Kristus. Kita tekun, ya ketekunan Kristus. Kita semakin berakar, ya akarnya makin dalam buat kebaikan kita. Iman otot-otot kita semakin kuat, makin teguh. Ya, dan selalu ada pewahyuan yang lebih besar. Ya, ada kompensasi Tuhan. Jadi selalu Tuhan itu sebenarnya kelihatan lambat tapi nggak pernah terlambat. Dia tepat waktu. Amin. Ya, jadi kita nggak perlu memiliki opini yang jelek tentang Tuhan gitu. Kita selalu memiliki opini yang baik, ya, good opinion of God. Dan kita tetap dipelihara, di dalam menanti kita dipelihara. Karena di dalam menanti kita bisa terus lempar persoalan masalah kita kepada Tuhan dan terima pemeliharaannya. Dia gembala yang baik, gembala yang agung. Kita tetap dipelihara, tetap makan, tetap minum, tetap disediakan apa yang kita perlukan. Amin. Ya, kita mulai dari Filipi 3 ayat 12. Bukan, kata Paulus ya, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, ya, melainkan aku mengejarnya. Nah, ini press on, ya, bicara mengejarnya itu bukan jadi ngeden gitu ya, kejar-kejaran gitu, mengejar keselamatan, bukan. Tapi bagaimana terus mengalihkan pandangannya kepada Yesus. Ya, kalau aku juga dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Karena kita udah ditangkap oleh Kristus Yesus, ya kita mau, ya, menerima semuanya. Amin. Ya, maksudnya kalau dibilang kejar itu apa? Ya jangan lepas. Ya, kalau belum terjadi, ya jangan putus asa gitu. Nah, terus menekan maju itu apa? Ya tetap deklarasikan. Kan kadang-kadang orang bilang, udahlah, emang Tuhan gak kasih saya anak misalnya. Atau enggak ya, Tuhan udah gak kasih kita ini atau itu. Emang kita gak bisa makmur untuk menjadi berkat misalnya. Jadi orang tuh udah mogok sebenarnya, atau melepas pengharapannya. Ya, jadi sebenarnya press on itu ya gak mundur, tetap duduk bersama Yesus. Teguh. Amin. Ya, kalau agama atau legalistik ya upaya, usaha, perform diri, kurang sih tambahin lagi usahanya. Bukan begitu, saudara. Ya, jadi bukan perjuangan kita, tapi kita terus pandang, ya, terus mengalihkan pandangan kita dari masalah kepada salib Yesus. Finish work. Amin.
Ya, jadi seperti Yosua dan Kaleb misalnya. Ya, walaupun dia lihat raksasa-raksasa, ya dia tetap masuk. Possess the land. Ya, go in and possess the land. Masuk, ya melangkah masuk dan menduduki negeri. Ya mulai dari apa? Mulai dia perkatakan bahwa raksasa-raksasa itu roti buat dia makan. Bukannya dia atau bukannya orang Israel yang dimakan sama raksasa, bukan. Tapi orang Israel kebanyakan pikir begitu. Seperti belalang mereka dimakan raksasa. Kaleb berkata, Kaleb dan Yosua memiliki different spirit disebutnya. Roh yang luar biasa. Ya, roh yang lain. Yaitu dia melihat raksasa besar, Tuhan lebih besar. Raksasa kuat, Tuhan lebih kuat. Raksasa tinggi, perkasa, Tuhan lebih tinggi, lebih perkasa. Jauh, saudara. Nah, itu yang kita perkatakan, itu yang kita maju, itu yang kita nggak lepas. Sama-sama katakan, saya nggak mau lepas pengharapan. Cuma dipegang aja kok. Dan berkata, saya percaya. Amin. Ya, karena Markus 9 ayat 23 katakan gini. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Yesus, bisa nggak kau menyembuhkan ini? Bisa nggak buat ini, buat itu? Jika engkau dapat, gitu. Maksudnya jika aku dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jelas tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, jangan lepas kepercayaan kita. Sama-sama katakan, saya tidak mau lepas kepercayaan saya. Itu pesannya di akhir tahun ini, jangan lepas. Kalau tahun ini kita dengar Kairos Kara, Kairos Dektos. Kairos tuh udah bicara waktu tuh. Tempat yang tepat, waktu yang tepat. Belum terjadi Pak Melki. Press on, berdiri teguh, tetap maju. Amin. Ya, contohnya Abraham nih. Umurnya udah 99 tahun, tapi janji Tuhan untuk anak belum terjadi. Kemudian dia mati pucuk. Kemudian dia tambah tua kan, mati pucuk. Udah gitu dia ambil Hagar, nggak diperhitungkan. Ismail nggak diperhitungkan, anak budak nggak diperhitungkan. Anak janji yang diperhitungkan. Istrinya udah mandul, udah pasti mandul ya. Dan udah menopause juga mungkin 90 tahun. Ada yang mustahil bagi Tuhan? Nggak ada, saudara. Coba baca sama-sama. Adakah suatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Ya, pertanyaan retoris nggak? Ya nggak ada. Amin. Ya, kemarin saya diingetin. Lagi merenungkan gitu ya kan. Tuhan, kapan waktu gitu. Ketika Elisa bilang di Samaria, nanti besok dia bilang gitu. Kata Tuhan, secupak gandum sedinar, gandum terbaik sedinar. 2 cupak delai sedinar di pintu gerbang Samaria. Ada penjaga pintu gerbang bilang, biarpun Tuhan bisa buka sikap-tikap langit, hal itu nggak mungkin terjadi. Mulut lidah ini seenaknya aja ngomong. Wah, nggak mungkin terjadi, nggak mungkin. Kita udah dengar Abraham tidak ada dasar untuk berharap, dia berharap juga dan percaya. Berarti apa? Kepercayaannya itu, akar imannya itu semakin dalam, semakin kuat. Dan itu mahal, saudara. Mahal. Kalau enggak, mujizat, orang baru beberapa waktu udah bersungut-sungut tuh kayak orang Israel. Tulah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kena Mesir semua. Di Goshen, dekat Tuhan, aman. Tapi mereka tetap bersungut-sungut. Mereka lihat sendiri mujizat. Harus apa? Harus keliling-keliling makan mana 40 tahun. Makan aja mana tuh. Firman. Sampai berakar. Generasi yang baru. Hanya melihat pemeliharaan Tuhan. Hanya melihat
bahwa hidup mereka itu hanya bergantung sama Tuhan. Tiap pagi jatuh tuh mana. Mau makan daging, tungguin tuh Tuhan yang kirim. Air dari batu karang, Tuhan yang kirim semua. Sampai mereka benar-benar menyadari tuh generasi Yosua tuh, bahwa nggak ada satupun yang tidak dari Tuhan semua. Amin. Jadi kalau ditanya, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan kau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Kalau Tuhan udah pakai ngomong waktu, lebih hati-hati lagi kita. Maksudnya bukan hati-hati ngancam ya. Saudara, dengan berjalannya waktu, kita terus press on, terus maju, pegang, nggak usah ngeden, rest, duduk, tapi nggak dilepas, kan semakin dekat. Amin. Kalau saudara mulai bilangin, lama, saudara mikirnya lain. Saudara dan saya mikirnya gini, ada kompensasi. Apa kompensasinya? Kaleb dikompensasi, penuaannya stop umur 40. 85 tahun sama kuat seperti umur 40. Sementara teman-temannya yang sepantaran yang lebih muda mati semua di padang gurun. Ekstrim Tuhan buat. Ya, dia dapat pewahyuan lebih besar. Dia minta kota raksasa, dia minta rumah raksasa, kebun raksasa di Kiryat Arba. Arba, bapak orang enak, raksasa semua tuh. Kenapa Pak dia minta yang susah? Rumah raksasa ya gede. Tetap dia percaya peperangan milik Tuhan. Saudara dan saya juga sama, saudara. Lebih lagi sebenarnya. Amin. Roma 5 ayat 5. Diulang lagi nih ya. Dan pengharapan, dalam bahasa Yunaninya elpis. Elpis, pengharapan Alkitab. Confident expectation of good. Certain expectation of good. Jadi suatu kepastian yang kita harapkan yang baik. Tidak mengecewakan, makanya dikatakan. Kita nggak takut waktu kita pegang janji Tuhan di dalam Yesus. Apapun saudara, itu pasti. Karena confident, positif, joyful. Joyful apa? Penuh sukacita. Tidak mengecewakan. Bukan PHP saudara. Cuman perlu waktu. Nggak apa-apa. Tenang aja. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi walaupun disebut nih di Hosea 2 ayat 14 bagian A. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana. Dari mana? Ya. Kebun anggur bicara apa? Sukacita. Anggur, sukacita, Roh Kudus. Dan membuat lembah Akor tuh. Lembah kematian. Akor tentang kematian. Menjadi pintu pengharapan. The door of hope. Kematian jadi pintu pengharapan. Door of hope itu siapa? Yesus, akulah pintu ke padang yang berumput hijau. Saudara saya tuh udah punya semua. Jangan lepas. Kemarin 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu kali ya. Tiba-tiba saya buang-buang air ya. Biasa aktif, wah lemes, benar-benar lemes deh. Akhirnya dikasih obat sama Ibu Lili kan. Nih, makan. Obat. Murus-murus. Pakai obat antibiotik. Makan ya. Tetap lemes. Tapi tetap berkata, ya Kristus kekuatan saya. Kristus kesehatan saya. Nah itu buat saya sebelum menyampaikan ini, belajar, press on. Belajar teguh, belajar tetap maju. Ya, restorasi 120%. Saya memiliki pencernaan Kristus misalnya. Simpel gitu saudara. Urusannya pencernaan ya pencernaan Kristus. Masih sakit pencernaan Kristus.
2-3 hari udah lari lagi saya. Karena Sharon bilang, Pi lari nggak Pi? Ya udah ikut yuk. Tapi sebenarnya tuh ya saya lihat damai sejahtera aja di sini. Ya kemarin ikut race di Unpar. Saudara, saya cuma mau lihat, mau ngalamin apa yang kita percaya, kita perkatakan. Yesaya 40 ayat 29, 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tuh, orang yang berharap, hope pada Tuhan, mendapat kekuatan baru. Ya tinggal dihafalin dong ayat ini. Mendapat kekuatan baru artinya kekuatan Tuhan, kekuatan bukan kekuatan kita itu. Kan baru dari Tuhan. Seperti Abraham sama Sarah juga nggak punya kekuatan untuk menghasilkan anak. Orang udah mati pucuk. Diberikan kekuatan baru dari Tuhan. Itulah yang kita terima, saudara. Udah banyak umurnya Pak Melki, nggak peduli. Karena Tuhan bilang, ini bukan buat orang muda ini. Orang muda kalau baca ayat atasnya menjadi lelah. Turun-turun jatuh tersandung, nggak usah dibuka Mi. Tapi orang yang menantikan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, yang pegang hope Tuhan, hanya berharap sama Tuhan kan, menanti, mendapat kekuatan baru. Jadi minimal apa? Ketika saudara bilang, lama nih, Tuhan berikan kita kekuatan baru, seperti Kaleb contohnya tadi. Nah saudara harapkan dong, jangan dilepas juga. Aduh kelamaan Pak Melki, keburu tua, keburu mati. Kan orang ngomong begitu tuh kalau sembarangan. Oh nggak bisa, firman Tuhan bilang memberi kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Tuh kalau bahasa aslinya tuh speed and power, naik terbang. Kekuatan Raja Wali itu kecepatan dan kekuatan. Naik bukan turun. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya karena saya suka lari, saya hafalin ayat ini. Saya berlari dan tidak menjadi lesu. Dan berjalan tidak menjadi lelah. Dan ini buat semua orang yang percaya. Kenapa? Karena diberi kekuatan Tuhan. Dalam setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita. Diberi kekuatan baru. Gak kuat Pak, saya napasnya. Dikasih jantung yang baru. Gak kuat Pak, saya napasnya ngah-ngah. Dikasih paru-paru baru. Ya bilang dong, jantung Kristus, paru-paru Kristus, tekanan darah normal 120/80. Kan tinggal bilang. Terima artinya. Kan tinggal perkatakan. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita sering sekali dengar ayat-ayat ini. Ya terima. Apalagi kalau bilang ini, wah tapi Pak saya udah tua Pak. Ayat ini nggak berkata buat orang muda, orang tua, orang yang udah banyak umurnya. Masa sih Pak saya bisa berlari lagi? Ya tanya aja sama firman Tuhan. Seperti Abraham kan, waktu malaikat datang tuh, 3 malaikat sama Tuhan Yesus satu, waktu dia berkemah di Mamre, dia berlari-lari sana sih, padahal umurnya udah mau 99 tahun. Kayak yang tadi tuh ayat tadi. Karena tahun depan dia punya anak. Lari-lari warawiri gitu. Untuk mempersiapkan makanan. Saudara, ini bukan dongeng. Ini realita. Real. Amin. Ya, terus deklarasikan. Itulah maksudnya press on. Maju, menekan, itu artinya apa? Teguh gitu sebenarnya. Amin. Jadi posisi kita, kedudukan kita penting, ya, menentukan profesi soalnya. Jadi ketika kita tuh berkata, saya nggak mau lepas, saya mau tetap kekeh gitu, apa tuh, teguh, pegang. Itu sebenarnya kita sadari kedudukan kita. Roma 8 ayat 37 diingatkan ya, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. More than conqueror, lebih daripada pemenang.
Kenapa? Karena Yesus sudah menang. Dan semua apa yang Yesus kerjakan di kayu salib sempurna, selesai, lengkap, sudah terlaksana. Itu diberikan buat kita semua. Apa yang Yesus saya terima, kita terima. Makanya disebutnya kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia tuh, bukan oleh kita, oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Memberikan kemenangannya buat kita. Kita milik Kristus. Keturunan Abraham berhak menerima janji Allah. Kenapa? Karena Kristus. Amin. Ya, siapa kita, kedudukan kita? 1 Petrus 2 ayat 9 bagian A. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Tuh. Royal priesthood, itu kedudukan kita. Itu posisi kita. Ya, royal priesthood, imamat, imam itu segala yang diucapkan imam, semua kontroversi, semua dispute semua pertentangan tuh settled. Orang kusta disembuhkan, Yesus bilang kasih tahu imam yang menentukan kamu sembuh karena diperiksa. Saudara, imamat rajani, perkataan saudara berkuasa. Kalau saudara berkata, saya sehat, saya memiliki kesehatan Kristus, kekuatan Kristus, itu jadi. Sama raja juga, titah raja berkuasa. Kalau raja berkata, pindahin itu meja, bukan dia yang pindahin sendiri, bukan. Orang akan pindahkan itu meja. Makanya, ini bicara perkataan semua. Ya. Bangsa yang kudus itu kados, dipisahkan. Umat kepunyaan Allah sendiri itu ya. Jadi kita dipisahkan. Kudus itu bicara bukan umum, tapi dipisahkan. Uncommon. Supaya kamu memberitakan tuh perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kita memberitakan perbuatan yang besar. Mujizat kreatif, mujizat supranatural, kehebatan Tuhan di dalam hidup kita, yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita nggak hidup dalam kegelapan, saudara. Udah posisi bersama Yesus, kita nggak lagi hidup dengan jalan buntu, jalan gelap, jalan putus asa. Tuhan mengecewakan. Enggak, dalam terang yang ajaib. Siapa? Yesus, akulah terang. Kamulah terang di dunia, karena ada Yesus terang dalam diri kita. Amin. Saudara, itu kita aminkan. Kita percaya Tuhan untuk merestorasi kita. Perkatakan terus. Nih contohnya, kan tadi bilang, kok tapi masih ada masalah Pak, masih ada raksasa, masih ada persoalan. Dan seperti contoh nih, Daud di Ziklag, dia pergi berperang di Ziklag, di kota Ziklag. Istri, anak-anaknya, semua harta-hartanya ditinggalkan. Datang orang Amalek menyerbu. Nah, ketika Daud pulang dan orang-orangnya, ayat 3 bilang ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaknya kota itu terbakar habis. Jadi dia pulang lihat kekecewaan besar ini. Dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki, perempuan telah ditawan sama musuh. Lalu menangislah, nangis semua Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu, dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Udah nangis senyaring-nyaringnya, sekencang-kencangnya, sampai air matanya kering. Tuh. Ya, begitu menyedihkan. Udah gitu posisinya terjepit lagi Daud sebagai pemimpin mereka. Ayat 6 ya. Dan Daud sangat terjepit dikatakan, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Manusia cari kambing hitam. Seluruh rakyat itu setelah pedih hati, saking pedihnya, saking terlukanya. Mesti ada orang yang harus disalahin. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Itulah yang dimaksudkan dengan kejar, press on gitu. Terus
pandang Yesus, menguatkan kepercayaan. Nah, dengan firman ini saudara dengar lagi. Ayat berapa? 8. Ayat 6. Oh, udah ya, ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Nah, ini maksudnya, tanya Tuhan, minta hikmat. Kejar nggak? Dapatkah mereka kususul? Karena kita lagi topiknya press on, maju, kejar, susul. Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ya, bukan hanya menjawab bisa kususul, tapi melepaskan para tawanan. Kalau memandangnya Yesus, peperangan milik Tuhan, kemenangan dari Tuhan. Amin. Ya, ayat 18, 19 katakan, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Tuh. Semua, sama-sama katakan. Dan juga kedua istrinya telah dapat dilepaskan Daud. 19, tidak ada yang hilang pada mereka. Balik lagi. Dari yang kecil sampai hal yang besar. Ya, nggak boleh dirampok sama Amalek. Sampai anak laki-laki, anak-anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Malah direstorasi 120%, tambah jarahan. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Kalau menguatkan, meneguhkan hati tadi. Jangan lepas. Orang nggak usah dilepas kok. Ya, Tuhan di pihak kita, bukan melawan kita. Amin. Amin ya. Dan kalau orang-orang yang mau lepas kepercayaan gitu, mana nih? Ada nama-nama nih. Saudara kenal nggak nama-nama ini semua? Samua, Gadiel, Sapat, Palti, Igal, Amiel, Nahbi, Setur, Gewel, Gadi. Tadi pastornya bilang, nggak ada nih orang kasih anaknya atau namanya sendiri pakai nama-nama ini. Siapa nih Pak orang-orang? Inilah selama orang 10 pengintai yang akhirnya malah menghina Tuhan. Ya, biar ngata-ngatain Tuhan. Tuhan mau menyerahkan mereka kepada raksasa dan memberitakan kabar busuk. Oh, saudara, namanya ada yang namanya Yosua, anaknya namanya Yosua atau Kaleb. Ya, kenapa? Karena memiliki roh yang berbeda. Karena mau masuk menduduki. Ya, yang 10 tadi ditelan bumi, saudara. Jadi senjata kita itu firman, ya, berdoa, ucapan syukur, berbahasa roh, ya, tepatkan diri kita terus di dalam kasih Tuhan. Itu kita press on. Amin. Ya, Mazmur 8 ayat 3. Dan kita memuji-muji Tuhan. Dari mulut bayi-bayi dan orang anak menyusui telah kau letakkan dasar kekuatan. Karena lawanmu untuk membuka musuh dan pendendam. Bersyukur, memuji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus quote ayat-ayat ini. Ya, di Matius 21 ayat 16. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Ya, anak-anak datang kepada Yesus, memuji-muji Yesus. Kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu? Ya, tadi dia mengquote ya dari Mazmur 8 ayat 3.
Engkau telah menyediakan puji-pujian. Nah, itu dasar kekuatan yang membuka musuh, ada puji-pujian. Maksudnya itu aja. Amin, saudara. Ya, makanya dikatakan di awal, orang yang bersyukur itu orang bahagia. Dan bebas dari penyakit, punya kekuatan dari Tuhan. Orang dunia aja tahu, apalagi kita. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube sudah berkata, saya mendengar kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini kesempatan saudara. Mari ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku dan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasih oleh Bapa. Saya bersyukur, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya berdiri teguh, duduk bersama Yesus, tidak goyang, tidak goyah, memiliki pengharapan yang pasti. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan yang menyegarkan, membersihkan kita dari debu-debu. Ya, kaki kita tidak lagi berat, digigit sama ular. Ya, karena debu makanan ular. Ya, tapi kita memiliki Yesus, air hidup yang menyegarkan kita, dan diseka dengan kain lenan halus yang putih bersih melalui perjamuan kudus. Kita benar-benar segar. Mari saudara siapkan perjamuan kudus kita, sebab apa yang kuteruskan kepadamu, kata Rasul Paulus ya, melalui firman Tuhan, aku terima sendiri dari Tuhan. Sebab pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Waktu kita memperingati kematian, berarti kita terima warisan. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Kita mengakui tubuh Tuhan. Tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh, ya, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, keluar air dan darah supaya dosa kita semua dihapus. Dicambuk, tersingkap tulang-tulangnya, menanggung sakit dan penyakit kita, oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar supaya kita seperti film di belakang ya, digantung di antara bumi dengan langit, menerima semua kutuk, semua murka, semua penyakit, semua kematian yang harus menimpa kita ditimpa kepada Yesus, diserap habis, supaya kita bisa rest, bersandar hanya pada kemurahan dan kebaikannya. Dan berkata, sebagaimana Yesus di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian kita di bumi sekarang ini, sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos di tiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Sebagai pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, menambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya, apa yang kita perbuat prosper, good sukses. Tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut. Kita makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memberikan kita dari hukum dosa, hukum maut. Gandum terbaik adalah si butter dan madu dari gunung batu. Di tengah-tengah dunia yang gelap, ada yang manis yang kita makan. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Ucap syukur saudara, pala sehat, tubuh sehat, kita daging Kristus, tulang Kristus. Sudah makan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan, untuk pengampunan segala dosamu. Segala dosa kita diampuni, dihapus, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya.
Tuhan tidak mungkin pernah ingat dosa dan kesalahan kita ini. Tidak mungkin diinput. Di bawah air terjun darah Yesus continue berkelanjutan. Kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Dibenarkan sempurna, diampuni sempurna. Kita pewaris Kanaan, tanah yang mengalir, flow, berlimpah susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, kita tidak bangun, tidak isi, tapi kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, kita nggak gali, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita tidak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Kita mewarisi dunia ini. Kita mewarisi berkat Abraham. Diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat dari hujan air. Golden oil dari golden pipe. Berkat-berkat pneumatikos in heavenly places. Warisan anak sulung, karisma, karun karena roh. Semua sudah dibayar dengan darah yang mahal. Overpayment. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan. Yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.